menjaganya agar tetap terhidrasi, jangan sampai dia dehidrasi ya guys ya. Nah, karena menurut seorang dokter pernah mengatakan pada saya, pada hakikatnya kalau apabila anabul kita itu mengalami dehidrasi parah, obat apapun atau vitamin apapun sebagus apapun itu akan sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam tubuh. Halo guys, apa kabar? Apa kabar kalian semua di sana? Semua baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan saya Eka Damayanti di channel Treatment, channel selling perawatan kucing dan anjing. Oh ya teman-teman, kadang-kadang kita dihadapkan suatu keadaan ya guys. Kita bingung, anjing kita sakit, tapi kita belum bisa segera membawanya ke dokter. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk memberikan pertolongan pertama, merawat kucing kita yang sifatnya pertolongan pertama ya guys ya, sebelum dibawa ke dokter hewan. Nah, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan, apabila kalian tertarik ikuti terus ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan dalam menjaga atau merawat anabul kita yang sakit ya guys, sebelum akhirnya dibawa ke dokter hewan adalah menjaga kondisinya jangan sampai semakin drop. Nah, caranya bagaimana? Kita harus tetap memberikan asupan nutrisi ya guys, jangan sampai anabul kita biarkan tidak mau makan. Nah, ini akan memperburuk sakitnya, memperburuk keadaannya. Karena pada hakikatnya menurut dokter hewan ya guys ya, pada hakikatnya penyakit yang masuk dalam tubuh kita ataupun tubuh anabul dan itu akan melakukan seperti tarik menarik ya guys ya, tarik menarik antara penyakit virus dengan kondisi tubuh kita. Apabila kondisi tubuh kita kuat, sehat, maka kita akan menang dan dalam artian kita akan sembuh ya guys ya. Dan apabila kondisi kita tidak baik, tidak kuat, maka kita akan drop dan kita akan semakin sakit. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana saja yang harus kita lakukan untuk menjaga stamina anjing kita, kucing kita agar tidak semakin drop ya guys ya. Yang pertama tentu saja tetap memberikannya asupan gizi, asupan makanan. Jangan biarkan anjing kalian ataupun kucing kalian itu perutnya kosong. Karena apabila perutnya kosong, kasihan ya guys ya, dia harus minum obat, dia harus minum vitamin. Apabila perutnya kosong itu akan tidak baik bagi kesehatannya. Nah, bagaimana caranya? Kita memberikan makanan disuap ya guys ya. Jangan harap anjing kalian ataupun kucing kalian sedang sakit akan memakan sendiri makanannya. Nah, untuk anjing mungkin bisa disuapi begini ya guys, disuapi begini dengan cara pelan-pelan. Tapi apabila memang susah, mungkin dia kemungkinan akan melepeh atau mengeluarkan kembali makanannya, maka kita perlu memberikan makanan yang cair, makanan padat dicairkan maksud saya. Nah, ada beberapa makanan anjing yang baik untuk kesehatannya, yang berbentuk agak lembek ya guys, seperti Royal Canin Recovery. Nah, itu bisa, ini bukan endorse ya guys ya, tapi emang sangat dianjurkan bagi anjing ataupun kucing yang sedang sakit. Nah, kita berikan makanan tersebut, itu cukup lembut. Apabila memang kurang lembut, kita bisa memblender. Kita blender sampai halus benar-benar. Bisa ditambahkan dengan madu atau ditambahkan dengan susu, dan kita melakukan menyuapinya dengan menggunakan spite atau suntikan yang dicabut ini ya guys ya, dicabut jarumnya. Nah, jarumnya itu kita cabut. Nah, itu kita spitekan ke dalam mulut anjing ataupun kucing. Nah, untuk anjing bisa menggunakan spite yang ukurannya 3 mili atau lebih ya guys, 3 mili atau 5 mili. Sedangkan kucing itu kan lebih kecil ya guys ya. Apabila yang sakit itu kucing kecil, maka pergunakanlah spite yang lebih kecil, itu yang ukuran 1 mili. Nah, apabila kucingnya agak besar, bisa menggunakan yang 3 mili guys ya. Kita spitekan ke dalam mulutnya. Kita agak angkat sedikit agar dia tidak bocor ataupun dia dengan mudah mengeluarkan kembali, melepeh kembali makanannya. Kita harus telaten ya guys ya. Kita telaten memberikan makanannya sedapat mungkin sih, sesering mungkin ya guys ya. Paling tidak lah sehari 2 kali atau sehari 3 kali lebih baik ya. Itu agar perutnya tidak kosong. Nah, dengan perut yang tidak kosong diharapkan staminanya akan membaik dan juga dia akan tidak semakin. Yang kedua adalah beri asupan minuman. Nah, tadi makanan, sekarang minuman. Nah, untuk
hal ini kita menjaga anabul kita, anjing pun kucing kita tidak mengalami dehidrasi ya guys ya. Untuk kucing gampang sekali untuk mengetahui dehidrasinya. Kita cubit di bagian tengkuknya itu atau daerah sekitar tengkuk dan sekitarnya. Apabila kita cubit kulitnya itu cepat kembali ke posisi semula, itu menandakan dia tidak dehidrasi. Tetapi sebaliknya, apabila kita cubit itu kembalinya itu lama atau mungkin tidak kembali, nah itu menandakan bahwa anabul kalian itu sedang dalam keadaan dehidrasi parah. Nah, pertolongan pertamanya sebelum dibawa ke dokter adalah kita memberikan cairannya. Cairannya kita menggunakan cara yang tradisional aja guys ya. Kita menggunakan air kelapa hijau. Air kelapa hijau atau dalam bahasa Bali bungka kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Kita menggunakannya, kita ambil air kelapanya, air kelapa yang muda yang hijau itu, kita spaitkan ke dalam mulut anjing ataupun kucing kita. Kita berikan sesering mungkin untuk menjaganya agar tetap terhidrasi, jangan sampai dia dehidrasi ya guys ya. Nah, karena menurut seorang dokter pernah mengatakan pada saya, pada hakikatnya kalau apabila anabul kita itu mengalami dehidrasi parah, obat apapun atau vitamin apapun sebagus apapun itu akan sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam tubuh anabul kita. Maka apabila anabul kita itu dibawa ke dokter, pada hakikatnya adalah kita langsung diinfus. Diinfus itu fungsinya adalah untuk mengembalikan cairan tubuhnya atau menghidrasinya. Selanjutnya juga perlu diperhatikan apabila menghadapi anjingnya sakit. Nah ini mohon maaf, ini maksudnya adalah sakit apapun ya guys ya, sakit general yang kita belum tahu sakitnya apa. Ini seperti saya sebutkan di awal adalah pertolongan pertamanya. Nah, kita perlu mengetahui adalah suhu tubuhnya, suhu tubuh anabul. Suhu tubuh anjing itu yang sakit adalah sekian ya guys ya, sekian, dan kucing juga mempunyai suhu tubuh tertentu sendiri ya guys ya. Apabila melewati batas ketentuan atau batas atasnya, dia akan dikatakan sebagai sedang demam atau panas. Apabila di bawahnya itu kucing kita dalam keadaan yang tidak baik ya guys ya, mohon maaf. Biasanya guys ya, biasanya anabul yang mohon maaf yang sudah hampir rib, biasanya suhu tubuhnya akan semakin turun. Dia akan lebih turun lagi dari batas bawahnya. Maka dokter biasanya sudah tahu, ini biasanya tidak akan selamat dilihat atau dicermati dari suhu tubuhnya ya guys ya. Nah, ini sebelumnya kita perlu mengetahui suhu tubuhnya. Oleh karena itu kita ada baiknya guys ya, di rumah itu mempunyai termometer. Termometer itu kita ukurkan ke dalam tubuh anabul kita, baik kucing maupun anjing. Di mana untuk mengukurnya, mohon maaf, ada bagian terbaik biasanya ya guys ya, di bagian anus ya, mohon maaf ya guys ya. Di anusnya kita tunggu, kita masukkan sambil kita pencet. Nah, itu kita tunggu beberapa saat sampai termometer itu berbunyi ya guys ya. Itu baru kita akan menemukan suhu yang pasti kucing kita atau anjing kita dalam suhu berapa. Apabila kalian sudah tahu ternyata anjing kalian ataupun kucing kalian suhunya tubuhnya sekian ya guys ya. Apabila ternyata suhu tubuh tersebut melebihi atau di atas ambang maksimal, maka kita dapat mengatakan bahwa anjing kalian ataupun kucing kalian itu sedang panas atau sedang demam ya guys ya, karena suhunya di atas ambang maksimal. Nah, yang perlu kita lakukan bagi anjing ya guys ya, bagi anjing itu biasanya untuk menurunkan demamnya itu kita menggunakan Proris. Nah, ini juga bukan endorse, tapi biasanya kita gunakan untuk menurunkan panas yang dialami atau demam yang dialami oleh anjing. Nah, untuk kucing mohon maaf saya kurang tahu kalau kucing ya guys ya. Tetapi kalau kalian ragu-ragu menghadapi anjing ataupun kucing yang sedang panas, kalian bisa menggunakan air kelapa hijau itu guys ya. Air kelapa hijau itu sangat baik, di samping untuk menurunkan panas juga banyak gizinya. Nah, bagaimana kalau tidak air kelapa hijau, kita dapat menggunakan
air kelapa yang kemasan itu guys ya, namanya saya lupa. Nah, ini bisa digunakan gitu. Tapi sedapat mungkin gunakanlah air kelapa hijau karena alami dan juga gizinya banyak ya guys ya. Nah, apabila kucing ataupun anjing kalian itu ternyata di bawah ambang minimal, nah yang perlu kita lakukan adalah menaikkan suhu tubuhnya. Bagaimana cara menaikkan suhu tubuhnya? Kita tentu saja dengan menghangatkan tubuhnya. Kalian bisa menggunakan lampu ya guys ya. Jadi anjing kalian ataupun kucing kalian dimasukkan ke dalam kandang yang biasa dipakai. Nah, itu dia dibaringkan, kemudian diberikan alas yang nyaman ya guys ya, diberikan alas yang nyaman dan juga diberikan lampu di atasnya. Lebih baik juga apabila kanan kirinya atau sisi dari kandang tersebut kalian tutup dengan kain atau dengan handuk ya, agar tidak masuk udara yang ini guys ya, karena suhu tubuhnya sedang dingin ya guys ya. Nah, tapi kalian perlu memperhatikan ya guys, jangan sampai lampu yang sudah dinyalakan tersebut itu akan digigit kabelnya itu guys ya. Amit-amit jangan sampai digigit oleh anjing ataupun kucing kalian. Kalian harus memastikan itu tidak terjadi. Tapi apabila kalian ragu-ragu, kalian bisa menggunakan termos termos karet untuk menghangatkan tubuh ya guys ya. Biasanya dibeli di apotek atau mungkin di toko hewan nih, mesti apotek ya guys ya. Apotek itu kalian masukkan air panas ke dalam termos tersebut dan diselipkan atau dimasukkan di tempat tidurnya. Jadi tapi perlu diperhatikan jangan sampai bersentuhan langsung dengan kulitnya, kasihan ya guys ya, itu kan panas. Nah, jadi termos itu kita tutup dengan handuk yang tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, dan baru kucing kita atau anjing kita baringkan di atasnya. Nah, apabila tidak ada termos karet ini untuk menghangatkan ini, kita dapat menggunakan botol ya guys ya. Botol itu kita isi dengan air panas dan botol itu kemudian kita taruh di atas di atas botol tersebut kita taruh sesuatu, baik itu kain ataupun handuk yang untuk mencegah kucing ataupun anjing kita bersentuhan langsung dengan panasnya. Nah, itu bisa digunakan ya guys ya. Dan juga kanan kiri dari kandang ditutupi atau dilibat dengan kain ataupun dengan handuk. Selanjutnya, berikan vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Kalau saya biasanya memberikan vitamin untuk anak-anak seperti Imbus ataupun Stimuno. Dosisnya disesuaikan ya guys ya dengan kebutuhan dari anabul kalian. Kalau aku biasanya memberikan anjing yang sakit vitamin sebanyak 3 ml per sekali kasih ya guys ya. Sedangkan kucing dosisnya lebih sedikit lagi. Dalam keadaan tertentu, apabila memang anjing dan kucing kalian itu memang benar-benar sakit sekali, maka pemberian vitamin bisa menjadi sehari menjadi 2 kali ya guys ya, sesuai dengan kebutuhan. Apabila dari step-step perawatan yang sudah spill out tersebut ternyata anjing kalian ataupun kucing kalian itu tidak sembuh atau semakin parah, mungkin semakin parah ya guys ya, jangan lupa ya guys ya, segera bawa ke dokter hewan, karena pada hakikatnya video kali saya ini adalah sebagai pertolongan pertama yang fungsinya atau maksudnya adalah jangan untuk mempertahankan ini ya guys ya, staminanya dan kondisinya jangan semakin drop. Apabila semakin drop itu kan juga dokter juga akan kesusahan atau kepayahan ya untuk menanganinya. Nah, demikian guys video kali ini tentang bagaimana cara kita melakukan pertolongan pertama terhadap anabul kita yang sakit. Apabila kalian dengan video mohon maaf, apabila kalian suka dengan video kali ini, boleh dong saya minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, agar saya lebih semangat lagi untuk upload video-video atau konten-konten tentang perawatan kucing dan anjing. Dan jangan lupa juga saran apabila ada saran dan ada pertanyaan dan lain sebagainya, jangan lupa di komen dan juga share ke media sosial milik teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.